Dan berbarengan pada 16 Oktober kita memperingati Hari Pangan Sedunia ataupun juga World Food Day, dan kita lihat salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat ASEAN, utamanya juga Indonesia. Kita lihat data terbaru terkait negara produsen beras yang dirilis Agustus 2016 oleh IPS ataupun Asian Statistical Yearbook. Kita lihat ini adalah posisi negara-negara produsen beras. Jadi kita lihat ini adalah luas panen dan produktivitas. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada luas, ada produktivitas. Kita lihat kalau untuk Indonesia sementara ini dibandingkan negara-negara lain kita adalah yang tertinggi 47,5 juta ton dengan luas lahan paling besar ya. Kita lihat tuh 13,7 juta ton. Tapi produktivitas kita dengan luas lahan 13,7 juta ton, kita lihat produktivitasnya itu hanya 3,4 juta ton. Kita kalah dengan Vietnam misalnya, yang ukuran lahannya itu separuh dari Indonesia, yaitu 7,8 hektar. Maksud saya tadi 13,7 hektar ya, 7,8 juta hektar, tapi ternyata produktivitasnya hanya 3,7 saja juta ton, ataupun tinggi 3,7 juta ton. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya kita lihat Filipina dengan luasnya justru lebih kecil lagi 4,7 juta hektar, tapi ternyata produktivitasnya hanya 2,6 juta ton. Kemudian kita lihat Myanmar 6,7 juta hektar dengan produktivitas 2,8 juta ton, dan Thailand hampir-hampir sama dengan Indonesia ya, kita selisih sedikit untuk lahannya 10,8 juta hektar, tapi produktivitas mereka hanya 2,2 juta ton. Tapi menarik bahwa kita masih melakukan importasi loh dari Thailand untuk beras. Kenapa Indonesia merupakan negara produsen beras terbesar di ASEAN dengan 47,5 juta ton, tapi kita masih melakukan impor? Ya karena memang populasi kita juga terbesar di ASEAN. 250 juta jiwa lebih yang harus makan nasi setiap hari, maka kita membutuhkan produktivitas yang lebih besar daripada 3,4 juta ton tersebut. Lahan juga menjadi tantangan lain karena kita harus bertabrakan ataupun juga bersaing dengan kepentingan bisnis, properti misalnya, konstruksi, dan lain sebagainya.